Dan pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang salah satu sunnah, yaitu membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ada beberapa informasi yang belum tersampaikan, maka mari kita sempurnakan tentang bacaan surat setelah Al-Fatihah. Di pertemuan yang lalu sudah disebutkan surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Di waktu salat jahar maka disunnahkan menjahar. Di waktu salat sir disunnahkan untuk mengsir atau mengecilkan suara. Sebagai tambahan, ketika sedang membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, salah satu yang dibolehkan adalah ad-du'a asna al-qira'ah. Dibolehkan berdoa di tengah-tengah pembacaan surat tersebut. Dibolehkan. Yustahabbu talabur rahmah wal maghfirah inda qira'ati ayatir rahmah. Ketika melewati atau mendengarkan, kalau makmum mendengarkan salah satu misal ayat tentang pengampunan, tentang rahmat Allah, maka disunnahkan untuk memohon pengampunan Allah. Wa ta'awuz minan nar 'indal murur bi zikrih. Begitu juga ketika melewati atau mendengarkan bacaan-bacaan ayat atau surat yang berbicara tentang neraka, maka dibolehkan untuk berdoa semoga terlindung dari api neraka. Ini berdasarkan keterangan lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda zikril jannah wan nar. Rasulullah kalau membaca ayat atau surat yang membicarakan tentang surga dan neraka, maka ketika mendengarkan tentang neraka beliau berdoa di tengah-tengah surat itu, a'udzubillahi minan nar wailul li ahli nar. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah pun berdoa ketika melewati ayat neraka, beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung dari neraka dan celakalah penduduk neraka. Jadi semua ayat-ayat yang membicarakan tentang kabar gembira dan kabar buruk, maka dibolehkan untuk berdoa di tengah-tengahnya. Dan itu tidak dianggap sebagai menambah solat, karena ada tuntunan dari Nabi SAW. Begitu pula ketika melewati ayat-ayat yang sifatnya tasbih, maka dibolehkan untuk bertasbih. Contohnya kalimah fasabbih bismi rabbikal azim dalam surat Al-Waqi'ah, maka dibolehkan seseorang ketika mendengarkannya mengucapkan subhanallah, tapi bukan dengan suara besar, tapi suara lirih. Begitulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau yang ada pembicaraan ya tentang masalah ini, yaitu berlindung kalau mendengarkan ayat neraka dan memohon keampunan Allah ketika melewati ayat-ayat pengampunan dan berharap surga. Wallahu alam, saya belum dengar kalau disuruh bersolawat di tengah-tengah surat ketika melewati nama-nama Nabi
Karena sering sekali kita waktu membaca sabbihis marabbikal a'la itu di ujungnya mutu fiha wa la yahya Musa. Kalau diputuskan putus dia. Pokoknya dua nama Nabi di belakang, itu wallahu alam belum kita dapatkan ada suruhan membaca alaihi wassalam. Tidak ada suruhan membaca itu. Kenapa? Para ulama mengatakan pertama memang tidak ada tuntunan, yang kedua jangankan nama Nabi yang lain, ketika membaca nama Nabi Muhammad saja di dalam salat atau di dalam ayat terdengar misal tentang Nabi Muhammad, itu tidak pun disuruh bersalawat di tengah salat. Baik. Nah, sekarang kapan dan bagaimana membaca surat tersebut? Qala Syafi'iyah, berkatalah mazhab Syafi'i, wala suratun fil jahriyah lil ma'mum. Kalau dalam salat jahar, salat yang disuruh besarkan suara, maka tidak usah makmum membaca surat. Bal yastami', tapi makmum cukup hanya mendengar bacaan imam. Kalau dalam salat jahar, subuh, maghrib, isya. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, makmum cukup setelah imam selesai Al-Fatihah, maka baginya hanya membaca Al-Fatihah saja. Membaca Al-Fatihah saja. Karena di dalam mazhab Syafi'i tidak sah atau batal salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu berlaku bagi imam maupun makmum. Dengan dalil Rasulullah berkata, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini berlaku bagi imam dan makmum dalam mazhab Syafi'i. Maka ketika imam sudah selesai Al-Fatihah, makmum disuruh baca kembali Al-Fatihah untuk dirinya. Dalam mazhab lain tidak begitu. Mazhab Maliki, Hanafi mengatakan cukup dengarkan Al-Fatihahnya imam, maka sudah menjadi Al-Fatihahnya makmum. Dengan dalil, wa iza quri'a alaihimul Qur'an, kalau dibacakan di hadapanmu Al-Quran, maka fastami'u, dengarlah, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, semoga engkau menjadi orang yang juga mendapatkan rahmat. Nah, jadi dalil ini kemudian dipegang untuk menyatakan bahawa makmum enggak perlu baca Al-Fatihah, cukup dengarkan Al-Fatihahnya imam, hukumnya sama. Artinya kedua-duanya boleh dilakukan. Nah, setelah baca Al-Fatihah itu, nah di situ makmum tidak disuruh lagi baca surat, cukup dengarkan bacaan imam. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu. Kalau dalam salat jahar, subuh, maghrib dan isya, wa in kanatis salah sirriyah, tapi kalau salatnya salat sir, duhur dan asar, qara'a fil asah, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, disuruh baca surat. Makmum disuruh baca surat setelah Al-Fatihah masing-masing. Jadi tidak bisa, karena dia tidak bisa mendengar imam, dia tidak bisa mendengarkan bacaan imam, maka disuruh setelah Al-Fatihah masing-masing juga disuruh baca surat. Baik. Sedangkan menurut selain mazhab Syafi'i, wa ghaira Syafi'iyah qalu, selain mazhab Syafi'i berkata, la surata 'alal ma'mum, kapanpun solatnya
baik jahar maupun sir, tidak perlu makmum membaca surat setelah Al-Fatihah kalau berjamaah. Yang namanya makmum pasti berjamaah. Nah, di situ sedikit perbezaan. Wa qala al-Malikiyah wal Hanabilah, berkata mazhab Maliki dan Hambali, yusannu ay yaftatiha surah bi qiraati bismillahirrahmanirrahim. Disunnahkan untuk mulai membaca surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tiga mazhab itu menyuruh untuk membaca bismillah sebelum membaca surat. Cuma perbedaannya, kalau Syafi'i ketika salat jahar, bismillahnya pun dijahar. Selain Syafi'i, yaitu Maliki dan Hambali, itu disuruh sirkan bismillahnya. Disuruh sirkan bismillah. Jadi tetap imam baca bismillahirrahmanirrahim, lalu baru baca surat. Mazhab Hanafi yang tidak memasukkan bismillah ke dalam surat, artinya tidak ada bacaan bismillah ketika memulai surat. Nah, jadi imam harus tahu posisi, apakah dia baca bismillah atau dia sirkan bismillah. Maka selayaknya pandangan jumhur mengatakan bismillah tetap dibaca. Masalah sir atau jahar terserah, tapi bismillah tetap dibaca ketika memulai baca surat. Karena banyak yang menjadi sebuah fitnah hari ini, ada imam berkunjung ke masjid yang lain. Ini contoh misal SMS, GPS. Itu imam kadang-kadang berkunjung ke masjid yang lain. Imam, selayaknya kita seorang tamu di masjid orang, di kampung orang, seharusnya bertanya dulu ke kampung tersebut, bertanya kepada pengurus kebiasaan yang dilakukan di situ. Begitulah adab berkunjung ke masjid orang. Jangan hantam kromo seakan-akan semua orang harus mengikuti keinginan kita. Akibatnya timbul fitnah, dan ini sudah berulang-ulang kami dengarkan. Ada yang curhat, ada yang mengatakan imamnya dari kampung lain, begitu diundang ke satu masjid untuk acara-acara tertentu, dia mengikuti kebiasaan pribadi. Padahal Syafi'i sendiri itu tidak baca kunut ketika berkunjung ke masjidnya Imam Hanafi. Imam Hambali menyuruh baca kunut ketika berkunjung ke area Syafi'i. Itu menjaga adab di dalam perkara-perkara sunnah. Ini perkara sunnah, bukan perkara wajib. Jadi yang perkara sunnah agak sedikit fleksibel, tidak mesti seperti yang kita inginkan selalu. Kita anak kita saja kita suruh fleksibel. Jadi misal si kakak maunya burger, si kakak maunya burger, si adik maunya pizza. Lalu kita mengatakan si kakak ni kan udah besar, sekali-sekali ikut keinginan adik, kenapa? Itu saja kita ajarkan pada anak. Teruk bagedanya tidak mau kita berfleksibel dalam hal sunnah. Karena masalahnya burger dan pizza tidak wajib. Jadi di sini melapangkan hati. Di sini membuat sesama muslim saling belajar toleransi. Baik. Sudah. Jadi ini salah satu yang diistihbabkan, yang disunnahkan adalah membaca bismillah sebelum membaca surat. Cuma bedanya sir dengan tidak sir. Itu jangan sampai dipermasalahkan. Kalau tiba-tiba kita datang imam tarawih dari luar, ada yang bismillahnya sir, kita cuma dengar sedikit bismillah, langsung dia tarik ayat. Itu enggak usah ribut-ribut, Pak. Kita yang sudah mengaji jangan ribut-ribut. Itu menunjukkan siapa kita di hadapan orang. Semakin banyak yang kita komplain ni sebenarnya kita tidak tahu, menunjukkan semakin sedikitnya ilmu kita. Jadi ada perkara-perkara yang layak kita komplain, ada perkara-perkara yang memang perlu diselesaikan dengan pengetahuan.
Baik, berikutnya wa yukrahu takriris surah indal jumhur fi raka'atain. Makruh hukumnya mengulang surat-surat yang sama dalam dalam 2 rakaat. Satu kali solat. Makruh hukumnya, makruh bukan haram. Makruh menurut jumhur ulama mengulang surat yang sama dalam 2 rakaat. Maksud mengulang surat yang sama, ayat yang sama. Kadang-kadang ada surat panjang dibelah 2, boleh. Ya, surat panjang dibelah 2 itu dibolehkan, suratnya sama tapi ayatnya berbeda. Boleh. Yang makruh yang mana? At-tasad. Kita jadikan bacaan di rakaat kedua lagi. Rakaat pertama kita baca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua pun sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini makruh. Kenapa makruh? Karena tidak dituntun oleh Nabi SAW. Cuma Nabi pernah mengulang. Dalam satu hadis, Nabi pernah membaca satu kali salat 2 ayat, 2 surat yang sama, iaitu surat Az-Zalzalah. Dalam satu hadis sebutkan Rasulullah SAW membaca rakaat pertama Zalzalah, rakaat kedua Zalzalah. Perawi hadis sahabat mengatakan, aku tidak tahu apakah Rasulullah melakukannya sengaja atau beliau lupa. Itu bahasa dalam hadisnya, kata perawi hadis, aku tidak tahu apakah Rasulullah lupa atau sengaja. Jadi masih menjadi tanda tanya bagi sahabat. Menunjukkan apa? Tidak bisa diharamkan, tapi itu bukan kebiasaan Nabi. Bukan kebiasaan Nabi, maka tidak bisa diharamkan. Cuma karena Nabi tidak menyuruhnya, maka diambil hukum makruh. Karena Nabi membaca surat pertama, rakaat kedua itu suratnya berbeda. Jadi kita solat sendiri pun begitu. Ambil rakaat pertama berbeda dengan rakaat yang kedua. Nah, kemudian wa yundabu 'indal jumhur taqsir qiraati raka'ah saniyah an qiraati raka'atil ula fi fard. Dalam salat fardu, imam atau salat sendiri, imam atau salat sendiri sama hukumnya, disunnahkan untuk membaca rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi kalau memilih surat, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan ini disunnahkan oleh jumhur ulama. Karena begitulah gaya Nabi membaca surat setelah Al-Fatihah. Sekaligus ini meringankan makmum. Jadi kalau waktu rakaat pertama panjang, makmum okey, masih bisa terima. Artinya terkejut, enggak nyangka bahwa imam mengambil terlalu panjang misal. Ya, mau di blacklist pun sudah terlambat, sudah jadi imam, kan? Contoh, dia enggak nyangka ternyata rakaat pertama panjang. Tetapi kalau diambil lagi rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama, itu makmum sudah mulai termenak. Kalau rakaat pertama makmum okey, terima, artinya mudah-mudahan, makmum semua berharap mudah-mudahan ya Allah, rakaat kedua mudah-mudahan qul huwallahu ahad ya Allah, mudah-mudahan. Begitu masuk rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama, maka makmum kembali berdoa mudah-mudahan berbagah mati ya Allah, berbagah mati. Ini membuat makmum tidak khusyuk. Membuat makmum tidak bisa khusyuk karena mengingat beban yang dia akan terima. Jadi imam itu harus pintar mengatur psikologi orang solat agar semuanya bisa mendapatkan khusyuk. Salah satu caranya, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, paling kurang imbang. Jadi kalau imam mau membelah surat menjadikan 2 kali, itu rakaat pertama ambil lebih panjang. Misal contohnya satu surat terdiri 50 ayat misal, atau 30 ayat. Maka cara belah
itu ambil yang lebih panjang di rakaat pertama. Yang ketika rakaat kedua tinggal baca sisa yang sedikit, itu membuat makmum nyaman. Jadi karena dari dia sudah lelah di pertama, jangan lagi lelah yang kedua. Karena Rasulullah mengatakan yassir wala tu'assir, mudahkanlah urusan syariat, jangan engkau persulit, apalagi dalam urusan-urusan yang menyebabkan tidak bisa khusyuknya salat. Berikutnya, wa yundabu bi ittifaqil fuqaha ay yakuna tartibus suwar fi rak'atain ala nadhmil mushaf. Berikutnya yang perlu kita ketahui, ini pelajaran semua bagi kita dan bagi imam terutama, bahawa disunnahkan berdasarkan kesepakatan ahli fiqih untuk membaca surat setelah Al-Fatihah itu berdasarkan urutan Al-Quran, itu sunnahnya. Jadi rakaat pertama itu urutan pertama, rakaat kedua baru mundur, baru maju ke depan, jangan dibalik. Contoh, kalau urutan, contohlah sederhananya, urutan ayat 3 ayat terakhir itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, baru qul a'udzu birabbin nas. Makanya berdasarkan keterangan ini lebih utama untuk mengambil surat berdasarkan urutan. Jadi kalau mau baca rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua baru qul a'udzu birabbin nas, itu urutan berikutnya. Kalau sudah mengambil urutan, maka panjang pendek itu tidak terlalu bermasalah, karena qul huwallahu ahad lebih pendek daripada qul a'udzu birabbil falaq, tapi pendeknya tidak mengganggu khusyuk, itu tidak bermasalah. Jadi ini jangan dibalik. Bahkan disebutkan fatankisus suwar makruh, membolak-balikkan surat makruh. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua wadduha, dari belakang, dari sini sudah hampir habis, mundur lagi ke belakang, makruh. Kenapa para ulama mengatakan makruh? Nanti jangan sampai berpikir itu kan versi ulama, versi Nabi kan berbeda. Jangan berpikir begitu. Kalau sudah disebut makruh, itu berarti sesuatu yang Nabi tidak membiasakan untuk melakukannya, maka jadilah perbuatan yang tidak disukai. Jadi waktu mengambil amalan-amalan ini semuanya bersandar ke Nabi SAW. Baik. Wala tukrahu qiraah awakhir suwar wa awsatuha. Tidak dimakruhkan untuk membaca, boleh ambil akhir surat, boleh tengahnya. Maksudnya, misal kita mengambil surat panjang, mau potong, kita mengambil yang 5 ayat terakhir, dibolehkan, tidak makruh. Dan semua keringanan ini berdasarkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala amarna an naqra bi Fatihatil kitab wa ma tayassar. Kami disuruh membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah untuk dibaca setelah Al-Fatihah. Maksudnya silahkan pilih. Jadi Bapak Ibu maka Allah, sebaiknya jangan ditinggalkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Karena kita kadang-kadang ada yang model terdidik dari kecil enggak baca surat. Jadi waktu diajarkan, kadang-kadang diajarkan, apakah di balai tertentu atau di sekolah, habis Al-Fatihah langsung Allahu Akbar. Berarti ada kekurangan dalam pengajaran solat kita. Nabi enggak pernah meninggalkan surat setelah Al-Fatihah. Maka biasakanlah untuk membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, walaupun pendek. Walaupun langganan kita inna ataina qulullah, inna ataina qulullah. Itu saja langganan kita. Tiap solat. Dibolehkan, dan itu masih lebih baik daripada yang tidak membacanya. Yang penting ada bacaan, apalagi qulullahu ahad. Rasulullah berkata, membaca 3 kali qulullahu ahad sama seperti rubu' Al-Quran, sama seperti sepertiga Al-Quran pahalanya. Makanya ada sahabat habis baca surat apapun
qul huwallahu ahad lagi dibacanya. Habis baca surat apapun, qul huwallahu ahad lagi. Dilaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sahabat yang mengira dia ini mulai membuat perkara baru, karena Nabi enggak menyuruh baca qul huwallahu ahad terus-terusan. Setelah habis surat dia baca lagi. Jadi kalau dia salat, dia baca surat apapun, tapi ujungnya tetap dia tambahi dengan qul huwallahu ahad. Rakaat kedua dia baca surat apa-apa, ujungnya ditambahi lagi qul huwallahu ahad. Dilapor ke Nabi. Setelah lapor ke Nabi, Nabi panggil, kenapa engkau mengulang-ulang qul huwallahu ahad setiap kali solatmu? Dijawab oleh sahabat, kira-kira bahasanya saya tidak hafal matan secara detailnya, kira-kira bahasanya dia mengatakan, aku melihat aku mencintai qul huwallahu ahad, aku cinta kepada qul huwallahu ahad dan aku ingin memuliakannya. Kata Rasulullah, apa yang kau lakukan baik, bagus, kata Rasulullah, tidak dilarang, dibolehkan. Jadi enggak apa-apa setiap salat duhur habis Al-Fatihah inna a'taina. Jadi kalau berdasarkan urutan surat, inna a'taina dulu, baru qul huwallahu ahad rakaat kedua. Jangan qul huwallahu ahad dulu rakaat pertama baru inna a'taina. Kalau berdasarkan kemakruhan membulak-balik urutan surat. Nah, wajazal jam'u baina suratain fa aksar fi salatin nafilah. Kalau salat sunnah, tadi kalau salat fardu itu diajarkan jangan bulak-balik surat, kemudian utamakan yang panjang di depan, yang lebih pendek di belakang rakaat kedua. Tapi kalau salat sunnah, fi salatin nafilah, salat sunnah, maka dibolehkan mengumpulkan di antara dua surat. Dibolehkan mengumpulkan di antara dua surat. Catatannya salat sunnah. Jadi imam rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Setelah itu ditambahinya lagi. Ditambahinya dengan surat berikutnya. Kalau salat sunnah boleh. Tapi syaratnya kalau posisinya jadi imam itu harus berdasarkan keridhaan bersama makmum. Ini misal salat tarawih, apa yang kita sepakati? Satu malam satu juz. Kita sepakati satu malam satu juz. Kalau makmum ridha, maka jangankan satu juz, satu malam sekali khatam pun boleh. Kalau salat sunnah yang sifatnya berjamaah, ini boleh misalnya disepakati yang panjang-panjang, tapi saya yakin tidak sepakat. Tapi kalau salat sendiri jangan galak-galak aja. Kalau salat sendiri, salat sunnah itu galak-galak kedai. Makanya Ibnu Mas'ud hampir mengundurkan diri di belakang Nabi gara-gara Ibnu Mas'ud mengikuti salat malamnya Nabi. Dia habis wudu, dia ikut Nabi. Pertama dia berdiri di sebelah kiri, tidak, yang sebelah kiri Anas bin Malik, ada dua riwayat. Lalu Nabi menariknya ke sebelah kanan. Ketika ditarik ke sebelah kanan, itu riwayat Anas bin Malik. Tapi Ibnu Mas'ud yang dalam riwayatnya menyebutkan bahawa ketika dia mengikuti salat Nabi, ternyata Nabi membaca di rakaat pertama Al-Baqarah. Aku mengira sudah selesai Al-Baqarah, ternyata Nabi menyambung Ali Imran. Di rakaat kedua Nabi membaca An-Nisa. Aku berharap selesai An-Nisa, rupanya disambung Al-Maidah. Lalu aku timbul pikiran jahat. Kata Ibnu Mas'ud, dia mengakui dirinya di dalam hadis itu. Dia mengatakan, timbullah pikiran jahat dalam kepala aku. Apa pikiran jahatnya? Aku ingin keluar dari salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengundurkan diri. Tapi dia tidak jadi mengundurkan diri. Tapi cukup sekali itu dia bersama Nabi. Jerai sembahyang Nabi. Jadi dia sampai kenyang mamak dia terjadi hal begitu. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, salat sunnah kalau sendiri suka-suka kita. Tapi kalau salat berjamaah, mau panjang, okey, sepakati dulu bersama makmum. Baik. Berikutnya, ukuran batasan-batasan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Yusannu an takuna surah li imam jamaah mahsurin radu bitatwil. Kalau berjamaah dengan jamaah yang terbatas, jamaahnya terbatas, maka hendaknya radu, usahakan makmum itu ridha dengan panjangnya surat.
Jadi maksudnya begini, ini kalau solat fardu, kalau mau baca agak sedikit panjang, baca kondisi seakan-akan kita tahu bahawa makmum ridha kalau kita baca. Yang disuruh panjang itu fi salatil fajr, salat subuh disuruh baca panjang-panjang. Ukuran panjang adalah min tawal al-mufassal, iaitu ayat-ayat yang termasuk al-mufassal. Mufassal itu ayat-ayat yang bersambung-sambung, iaitu seperti surat Al-Hujurat, surat Ar-Ra'du. Itu dibolehkan dalam solat subuh. Wa fi dhuhri, dalam solat duhur maka masih dibolehkan lumayan panjang. Tapi panjangnya awsat, pertengahan, artinya jangan sampai terlalu panjang. Dalam solat asar dan isya min awsat al-mufassal, carilah ayat-ayat yang pertengahan. Kalau dalam salat asar dan isya. Wa fil maghrib min qusaril mufassal. Tapi kalau salat maghrib, bacalah yang pendek-pendek. Bacalah yang pendek-pendek. Jadi jangan salat maghrib kita ambil yang panjang. Salat maghrib itu memang disuruh yang pendek-pendek saja. Bermain juz 30 semuanya. Dari mulai wadduha ke bawah, itu silakan pilih kalau solat maghrib. Jadi enggak usah yang panjang-panjang dipilih dalam solat maghrib. Nah, ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad dan Nasa'i, bahawa Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang paling toleransi dalam solatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau sangat mencoba untuk meringankan makmum. Jadi jemaah mereka Allah, di fenomena di lapangan pun pernah terjadi bahawa orang yang membaca surat-surat terlalu panjang itu menyebabkan makmum tidak lagi senang salat bersamanya. Jadi kerana nampak pedu, kadang mungkin tidak tahu, dia baca salat panjang-panjang. Kalau itu terjadi, menyebabkan makmum tidak senang bersamanya, dan imam yang tidak disenangi itu akan menyebabkan susahnya untuk kita bisa salat dengan khusyuk. Karena dalam hati kita selalu memikirkan, kok dia lagi jadi imam, kok dia lagi. Dari pertama sudah enggak khusyuk, Pak. Timbullah su'uzan macam-macam. Baik. Apalagi Rasulullah pernah menegur Mu'az bin Jabal kerana terlalu panjang membaca surat. Jadi ketika jadi imam, Mu'az bin Jabal membaca Al-Baqarah rakaat 1 dan 2 juz setengah. Salat isya, salat fardu. Lalu ada orang yang keluar dari barisan, dia salat sendiri, tidak sanggup lagi. Terdengar kabar itu kepada Mu'az. Mu'az mengatakan, innahu munafiq, orang itu munafik. Lalu terdengarlah berita itu kepada orang yang keluar tadi, disampaikan ke Rasulullah bahawa dia dikatakan munafik oleh Mu'az bin Jabal. Langsung Rasulullah memanggil Mu'az. Lalu Rasulullah berkata kepada Mu'az, aturidu an takuna fattanan? Mu'az, kamu mau menjadi orang yang menebar fitnah? Engkaulah yang jadi masalah, engkau yang menjadi sumber masalah. Kalau salat fardu, kata Rasulullah, jangan pilih yang panjang-panjang. Diajarkan oleh Nabi, bacalah sabbih isma rabbikal a'la. Ini salat isya kejadiannya. Kemudian hal ataka haditsul ghasyiyah, atau bacalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu nasihat Nabi kepada Mu'az. Jadi ini semuanya agar semuanya nyaman, mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya. Baik, itu Bapak pengetahuan kita untuk menyempurnakan tentang bacaan surat setelah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.